Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, usai tudingan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan, Roy Suryo CS sebagai terlapor mengatakan tak gentar dan siap menghadapi proses hukum. Tapi pernyataan tersebut tidak bersifat pasif. Roy Suryo CS tetap aktif dan bermanuver secara mencari bukti soal keaslian ijazah Jokowi. Bahkan Rismon Sianipar makin kencang menabuh genderang perang dengan melaporkan Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. 15 Juli kemarin, Rismon Sianipar melaporkan Jokowi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jokowi dianggap menyebarkan berita bohong soal status Kasmujo yang disebut dosen pembimbingnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Rismon bilang bahwa saat berada di salah satu acara di Fakultas Kehutanan UGM pada 2017 silam, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Kita melaporkan Joko Widodo terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengangkan bahwa Pak Kasmujo menyatakan di depan saya, ada itu di YouTube saya Baligi Academy, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan pula dosen pembimbing skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong. Jokowi pun menanggapi santai perihal pelaporan dirinya ke Mapolda DIY oleh Rismon Sianipar. Jokowi bilang bahwa hal itu biasa bagi dirinya. Biasa saja. Jadi Biasa saja. Saudara, polemik tentang ijazah Jokowi ini terus menjadi perbincangan yang hangat, bahkan sampai-sampai melalui podcast di akun YouTube Langkah Update. Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi, seperti yang diketahui banyak orang. Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada ini juga menyebut bahwa nilai akademik Jokowi tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Pernyataan ini pun mengejutkan publik. Dan saudara, pernyataan mengejutkan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi tersebut langsung menghebohkan banyak pihak. Namun, usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan, kini Sofyan Effendi seperti berbalik 180 derajat. Ia justru mencabut seluruh ucapannya. Dan ia membuat dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul mantan Rektor UGM buka-bukaan. Pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Opa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Sementara itu, saudara, Universitas Gadjah Mada buka suara terkait pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi soal keaslian ijazah Jokowi. Wakil Rektor UGM Ari Sujito bilang
UGM sebagai institusi pendidikan sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. Meski menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya, UGM minta pihaknya tidak diseret ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik. Saudara, penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih terus bergulir. 17 Juli kemarin, polisi memeriksa Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Freddy Damanik sebagai saksi di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi banyak kejutan besar dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Dr. Tifa membeberkan 12 nama terlapor dalam SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Selain nama Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Rismon Sianipar, selama ini juga ada yang dengan status terlapor ternyata ada nama yang cukup mengejutkan, yakni nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Di mana saudara Abraham Samad yang juga menjadi terlapor. Dan saudara Abraham Samad pun mengaku kaget. Dia mengklaim tak tahu menau soal keterlibatannya dalam perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam keterangan tertulisnya, Abraham Samad bilang, "Saya heran juga kalau saya dijadikan terlapor dengan kasus ijazah Jokowi. Karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Jokowi. Kalaupun saya dipanggil sama saja dengan mengkriminalisasi saya." Dan saudara, ramainya tudingan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran dibaca Jokowi sebagai langkah menurunkan atau merusak reputasi politiknya. Jokowi menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, tidak ada parpol yang membela dan hanya relawan. Mungkinkah Jokowi sekarang sendirian? Lalu kemanakah koalisi politik pada saat dia memimpin begitu besar? Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti bilang Jokowi tidak memiliki teman lagi karena selama ini tidak ada partai politik tak mau berbicara soal ijazah palsu. Sementara politisi Partai Golkar Nusron Wahid menilai Presiden Joko Widodo tidak akan ditinggalkan oleh kawan politik. Apalagi Jokowi presiden selama 2 periode. Oke. Itu yang saya sebut tadi, hampir semua partai politik nggak mau berbicara kok soal apa namanya itu ya, ijazah palsu. Artinya khawatir kalau Pak Jokowi udah mulai khawatir bisa dibilang seperti itu. Sekarang ini yang ada adalah apa yang disebut dengan apa namanya itu ya, relawan-relawan beliau. Tapi kan relawan beliau juga satu-satu kan, misalnya udah ada yang berubah nama dari apa namanya itu Jokowi apa menjadi Prabowo apa misalnya gitu kan, berubah itu. Dan oleh karena makin tidak ada teman, yang mau tidak mau ya Pak Jokowinya harus keluar. Adalah presiden.
presiden 2 periode, tahun 2014, tahun 2024. Presiden siapapun di Indonesia ini tidak akan ditinggalkan orang. Siapapun yang jadi presiden di Indonesia nggak akan tinggalkan orang. Ya, kenapa? Presiden Indonesia itu pasti mempunyai jasa yang besar. Kalau nggak mempunyai jasa, nggak mungkin belum jadi presiden sampai 2 periode. Dan nggak mungkin ditinggalkan orang. Saudara, setelah menempuh langkah hukum dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, Jokowi disinyalir juga akan melakukan langkah politik. Jokowi dikait-kaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi digadang-gadang akan duduk menjadi Dewan Pembina Partai. Apakah Jokowi akan menggunakan PSI sebagai kendaraan politik, sekaligus menjawab spekulasi masa depan politik Jokowi di tengah isu ia mulai ditinggalkan kawan-kawan politiknya? Saudara, kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini menjadi perhatian publik. Jokowi menuding ada aroma politis dalam kasus tersebut. Lantas, benarkah kasus dugaan ijazah palsu ini adalah agenda politik, sehingga Jokowi juga perlu melakukan manuver politik agar tidak ditinggalkan oleh kawan-kawan politiknya? Kita tunggu saja, saudara.